Jadi kemarin kita sudah bahas sedikit tentang hukum Maxwell-Gauss ya, kalau nggak salah ya. Nah, sekarang kita akan bahas lebih lengkap tentang hukum Maxwell dalam bentuk integral. Jadi hukum Maxwell ini dalam bentuk integral ada 4. Jadi ini adalah hukum Maxwell yang pertama yang kita pelajari setelah kita membahas tentang integrasi vektor dan integrasi vektor dan integrasi luas ya. Jadi kita sudah mengenal bagaimana kita membuat suatu ingin menganalisis segala sesuatu keseluruhan dari hal yang kecil itu dengan menggunakan integrasi garis dan integrasi vektor dengan integrasi ruas ya. Jadi bagaimana kita menganalisis, kita ingin menghitung suatu, misalnya tadi waktu itu kita mau menghitung suatu lintasan, panjangnya suatu lintasan, maka lintasan itu kita potong-potong ke dalam panjang yang lebih kecil. Panjang yang kecil, semakin kecil panjang lintasan yang kita potong itu, justru semakin smooth ya mengikuti lintasan itu. Nah, nanti cara menghitung panjang lintasannya adalah dengan mengintegralkan atau menjumlahkan. Integral ya dari satu vektornya A misalnya dikalikan dengan dl. Ya, ini untuk integral panjang lintasan ya. Jadi kita sudah mengenal ada dl di sini, bagaimana kita menjumlahkan komponen panjang ini dalam satu lintasan. Kemudian kita juga mengenal integral luas, di mana f sama dengan integral f dot ds, di mana ds-nya itu adalah vektor yang tegak lurus dari bidang ya. Jadi ds itu adalah vektor bidang yang tegak lurus ya, gitu seperti itu. Jadi f ds. Jadi kita mengenal dl dan ds. Kemudian kita masuk ke hukum Maxwell. Yang pertama, kenapa kita bahas dulu yang integral? Nanti akan ada periodenya kita membahas dalam bentuk diferensial ya. Nah, bentuk integral itu lebih mudah dimengerti secara fisik karena intinya integral itu sebetulnya menjumlahkan ya, menganalisis segala sesuatu dari yang kecil-kecil ya, kemudian dijumlahkan. Menggambarkan secara matematis medan magnet, medan listrik, dan muatan listrik dan distribusi arus. Terdiri dari 4 hukum ya. Jadi hukum Maxwell itu ada 4. Dan sebetulnya Maxwell itu kontribusinya adalah dengan menggabungkan hukum-hukum yang sudah ada sebetulnya. Jadi hukum Gauss untuk medan listrik itu sudah ditemukan oleh Gauss, kemudian hukum Gauss untuk medan magnet juga udah diketemukan oleh Gauss, kemudian hukum Faraday, dan ada hukum Ampere. Nanti ada kontribusinya Maxwell, yaitu dengan menggabungkan semua keseluruhan ini dalam satu hukum Maxwell, dan menambahkan hukum Ampere itu fenomena arus pergeseran yang menyebabkan nanti keseluruhan hukum ini jadi terintegralkan, maksudnya bersatu. Jadi di keseluruhan hukum ini tuh saling nyambung nanti ya. Baik, hukum yang pertama adalah hukum Gauss untuk medan listrik, yaitu mengkuantisasikan medan listrik dengan distribusi muatan. Jadi kita akhirnya bisa menghitung medan listrik dari muatan gitu ya misalnya. Mengkuantisasi itu adalah menghitung ya. Kan sementara zaman dulu itu menganalisis medan listrik gitu ya, kehadiran medan listrik itu dengan misalnya ya ada pengaruhnya saja gitu. Misalnya ketika penggaris kita gosok-gosokkan ke rambut, kemudian kita lihat fenomenanya pada kertasnya terangkat gitu, itu menunjukkan sebetulnya ada medan, ada daerah pengaruh gitu ya, ada medan listrik. Nah, Gauss inilah yang kemudian kita bisa menghitung berapa daerah pengaruh itu, berapa besarnya gitu ya, sehingga nanti kemudian bisa kita rekayasa, sehingga kemudian nanti kita bisa atur, sehingga kita bisa manfaatkan gitu ya, seperti itu. Nah, hukum Gauss menyebutkan, hukum Gauss yang pertama adalah jumlah total flux listrik yang memancar dari sebuah bidang permukaan. Sebuah permukaan bidang yang tertutup sama dengan jumlah muatan yang terlingkupi oleh permukaan tersebut. Nah, hukum Maxwell yang pertama itu adalah ini ya. Ulang, kita cek.
hukum Gauss yang pertama ya. Bahwa katanya tadi jumlah flux itu pada medan magnet itu D ya. Jumlah berarti kan integral. Jumlah flux medan listrik yang menembus suatu bidang DS itu bidang tertutup. Perhatikan bahwa kita buat lingkaran, dalam lingkaran tertutup besarnya sama dengan muatan yang ada di dalamnya. Jadi perhatikan di sini setiap simbol, setiap tandanya itu adalah mengandung arti ya, mengandung arti. Di sini kita tahu D sama dengan epsilon 0 E vektor. Sehingga jumlah ya medan listrik, flux kan, ini flux medan listrik yang menembus suatu permukaan tertutup ya, besarnya adalah sama dengan muatan tersebut. Jadi muatan yang ada di dalamnya. Hukum Maxwell ini menyebutkan bahwa kalau kita punya muatan Q, misalnya ya, kita ingin tahu dari muatan ini ternyata kan menimbulkan medan listrik, ya kan? Dari apa yang sudah kita pelajari sebelumnya bahwa medan listrik sama dengan konstanta proporsionalitas kemudian dikalikan muatannya dibagi jarak vektor satuannya, gitu kan? Jadi bahwa medan listrik itu karena adanya muatan. Nah, dari hukum Maxwell yang pertama itu bahwa seandainya ada muatan, berapa besar medan listrik yang ada di sekitarnya? Caranya kita bisa menghitung medan listrik di sekitarnya dengan membuat suatu bidang tertutup. Membuat suatu bidang tertutup yang disebut dengan bidang Gauss. Suatu bidang tertutup ini contohnya misalnya ada muatan di dalam bola. Nah, bola itu adalah permukaan tertutup. Ada muatan di dalam kubus. Kubusnya adalah permukaan tertutup. Kemudian ada muatan di dalam silinder. Silindernya silinder tertutup, bisa seperti itu ya. Nah, ini ada muatan di dalam bola. Maka besarnya medan listrik yang menembus permukaan tertutup tersebut ya. Jadi ini banyaknya berkas medan listrik yang menembus permukaan tertutup ini besarnya sama dengan muatan ini. Jadi banyaknya berkas yang menembus suatu permukaan tertutup besarnya sama dengan muatan yang ada di dalam permukaan tertutup tersebut. Bisa difahami ini? Ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Yang tidak ada masalah dengan jaringan boleh ya dinyalakan ini ya. Jadi hukum Maxwell yang pertama ini menyebutkan bahwa medan listrik atau banyaknya berkas yang menembus suatu permukaan tertutup. Nah, ini ada lingkaran tertutup ya, menggambarkan lingkaran tertutup dari surface itu adalah integral lipat 2 sama dengan besar muatan yang ada di dalam permukaan tertutup. Jadi, kalau tadi saya sebutkan, kalau saya ingin menghitung medan listrik di sekitarnya, di sekitar muatan, cukup dengan menganalisis membuat permukaan tertutup ya, membuat permukaan tutup sehingga kita bisa menghitung banyaknya berkas yang menembus permukaan tertutup itu sama dengan besar muatan yang ada di dalamnya. Nah, dulu kita pernah juga membahas misalnya ya, ada Q itu sama dengan integral dq ya. Jadi banyaknya muatan itu sama dengan rapat muatan. Q itu rapat muatan yang kecil, misalnya rapat muatan kecil dijumlahkan sebanyak luas tertentu misalnya. Nah, dq ini ternyata sama dengan integral dl. Kalau misalnya rapat muatan panjang berarti rho L dikalikan dl. Kalau
rapat muatan luas rho S dikalikan ds. Kalau ini rapat muatan volume berarti rho V dV. Ini enggak vektor, sorry, bukan vektor tapi nilainya. Nah, jadi Q sama dengan rho LdL, rho SDS, dan rho V dV. Sehingga hukum Maxwell yang pertama ini juga bisa didekati dengan integral tertutup dari suatu surface flux medan listrik dikalikan ds ya. Jadi banyaknya berkas yang menembus suatu permukaan tertutup ya sama dengan Q sama dengan integral rho V dV. Jadi hukum Maxwell yang pertama. Ya. Apa artinya bahwa banyaknya berkas yang menembus suatu permukaan tutup atau besarnya akan sama dengan muatannya atau sama dengan distribusi muatan dalam luasnya. Distribusi muatan yang tersebar dalam luas bidang tertutup tersebut. Seperti itu. Nah, ini misalnya hukum Gauss untuk medan listrik, besaran Q dapat diganti dengan distribusi muatan. Ya, tadi yang saya sebutkan bahwa besarannya dapat diganti dalam distribusi muatan per luas volume. Rho V dalam satuannya coulomb per meter persegi, di mana volume dV dilingkupi oleh luas ds. Jadi rho V dV. Nah, rho V dV. Rho V dV itu berarti rho V itu satuannya dalam bentuk volume ya. Makanya tadi disebutkan satuannya itu adalah rho V coulomb per meter persegi. Kalau rho S satuannya apa? Ini luas. Satuannya apa? Contohnya seperti ini, rho V sama dengan coulomb per meter meter kubik. Maka rho S sama dengan coulomb per meter pangkat kubik. Meter persegi. Kemudian rho L sama dengan coulomb per meter ya. Seperti itu. Oke. Melalui hukum ini, perhitungan total flux dari benda yang bermuatan dilakukan dengan membuat suatu bidang imajinasi yang melingkupi benda tersebut. Jadi yang itu disebut dengan bidang Gauss. Jadi tadi kalau saya ingin melihat ada medan listrik di sekitar muatan, ada berapa besarnya, buat medan Gauss yang melingkupi muatan tersebut. Jadi bagaimana cara menghitung medan listrik ya, misalnya bagaimana cara menghitung medan listrik yang kita rasakan di sekitar muatan. Caranya, kalau muatan kita itu kita tahu berapa besarnya, buatkan buatkan bidang Gauss yang melingkupi muatan itu dalam bidang tertutup, sehingga nanti kita bisa menghitung besar medan listriknya. Saya difahami. Contohnya ini, perhatikan. Pada sebuah bola dengan radius R0, ini bola yang merah itu radiusnya R0. Terdapat muatan yang terdistribusi secara merata. Jadi di dalam bola ini terdapat muatan yang terdistribusi merata dengan jari-jari R0. Hitunglah medan listrik yang dirasakan di luar bola. Bisa difahami ya ini ya soalnya ya. Jadi ini mengadaptasi hukum Maxwell yang pertama. Bagaimana kita menghitung medan listrik yang ada di sekitar bola yang bermuatan bolanya. Muatannya terdistribusi seperti itu. Caranya ya tadi dibuat saja bola ya, permukaan tertutup yang di dalamnya ada distribusi muatan. Nah, bagaimana cara menghitung ini? Nah, mari kita hitung sama-sama. Tadi disebutkan ini
bahwa dari hukum Maxwell ini kita bisa menghitung medan listrik dari distribusi muatan yang diketahui. Kan tadi muatannya ada di dalam bola ya. Muatannya ada di dalam bola di sini dengan jari-jari tertentu dia R0. Nah, di sekitar sini tuh bisa kita rasakan medan listriknya. Berapa besar medan listriknya itu yang kemudian kita cari. Di sini rho V diketahui tadi, rho V diketahui, dV dari volume bola bisa diketahui, ds juga kita tahu. Kita tinggal menghitung E jadinya. Sekarang kita analisis satu-satu. Kita perhatikan dulu ya sisi kanannya. Integral rho V dV dari suatu volume bola sama dengan berapa? Rho V-nya tahu kan? Tadi rho V dikasih tahu. Rho V konstanta, berarti integral dV. Nah, sekarang integral dV dari bola apa? Ada yang ingat? Bola. Bola itu misalnya gini ya, ini terus ke sini, ke sini. Nah, misalnya ini vektor satuan yang keluar dari keluar dari permukaan bola. Vektor apa ini? Kalau keluar dari bola. Jadi yang koordinatnya menembus ke semua bola ya, ke segala arah, sama besar. Itu apa? Vektor satuan apa? Masih ingat? Pada saat kita membahas koordinat bola, apa? Vektor satuannya? Bola itu vektor satuannya apa aja sih? A, R, A, theta, A, V ya. Iya. Nah, yang tegak lurus dari bidang bola apa? Ayo, apa? Dari tiga ini, apa yang paling mungkin? Bola kan vektor satuannya kemana-mana ya, ada yang ke sana kalau lagi di atas, ke samping, ada yang di samping ke bawah. Jadi itu vektor satuannya satu. Apakah? Ayo sebut aja. Yang theta ya, Bu? Yang theta itu yang ini, yang theta justru. Theta itu kan miring ya. Ini kan misalnya ini ujungnya ya. Titik bola. Nah, misalnya, aduh gimana ya gambarnya, gitulah pokoknya. Nah, kalau ke sini itu V. Kalau theta itu ke sini. Kalau vektor satuan theta berarti yang ini dong, yang ke atas. Yang ke ini ke sini, yang ke sana ya. Ini A theta. Yang ke sini sama dengan silinder. Ini sudutnya. Lingkarannya ini. Berarti ke sini adalah V. Berarti yang tegak lurus dari bola, apa yang tegak lurus bidang yang melingkupi bola itu adalah apa? AR. Arrow itu di silinder. Kalau di bola AR ya. Kalau di silinder selubungnya betul. Itu arrow yang tutup atas dan tutup bawah AZ. AV terjadi kalau ada dipotong silindernya. Ini juga sama, kalau seluruh lingkaran bola itu AR ya, vektor satuannya AR.
Tapi kalau misalnya dipotong-potong sesuai dengan sudutnya, ini ada AV dan ada A theta. Oke, sekarang hitung. Rho V itu konstantanya, integral dV AR. Berarti sudut apa? Ininya apa aja? Nah, apa maksudnya ini tuh? Sisinya apa aja sih? Sisi ini, dan sisi ini nih. Nah, jadi ada sisi ini, dan sisi ini. Sisi yang ini AR berarti di sini sisinya yang tegak itu adalah R d theta, yang ini adalah R sin theta dV, karena sudutnya ya ini pasti sisinya ini. Terus kemudian 1, 2, nah yang ini adalah yang searah AR, berarti DR. Coba kalian ingat-ingat lagi aja ketika dibuka di pembahasan materi tentang koordinat ya. Ini kan sama aja dengan koordinat apa misalnya ini kartesian. Yang ke sini itu kan X misalnya. Berarti sisinya misalnya sisi ini DY DZ gitu kan, karena ke sini Y, yang ke atas Z. Berarti yang ke sana kalau vektor satuannya Y, lihat sama kan vektor satuan arahnya dengan koordinatnya. Berarti di sini adalah dx dan dz. Sisi-sisi x dan ini sisi z. Nah, ini juga sama seperti itu. Ada dr, ada r d theta dan r sin theta dv. Jadi boleh dihafalkan nanti. Tapi bagusnya difahami ya. Yang mananya gitu. Bahwa AR itu pasti nanti tegak lurus sisi-sisinya yang nggak ada vektor AR-nya. Sekarang kita hitung. Berarti vektor satuannya AR ya. Nah, sisinya apa aja yang kalau vektor satuan AR? Boleh disebut? Kelihatan nggak? Ini. R sin theta R sin theta dV dikalikan R R D D theta. Oke. Karena dua sisi ini ya, sisi ini dan sisi ini. Oke. Sudah. Sekarang kita perhatikan. Kalau integral volume berarti sebetulnya integral rapat 3 ya. Integral rapat 3. Oh, salah. Salah. Ini dV, sorry. Salah saya. Maaf. Kalau dV itu volume, jadi mengalihkan semua sisinya. Mengalihkan semua apa ini? Vektor satuannya ya. Mengalihkan semua sisinya. Jadi ada sisi apa aja? Kan 3 ya. Sisi apa aja? DR dikalikan sisi ini apa nih? D R. Kalau DR kan sisi yang ini. ya, Berarti kita perlu sisi yang ini. R d theta. Oke. Dikalikan sisi ini lagi 1. Jadi 3 sisi. Volume itu 3 sisi kan? Sisi yang sebelah sini, sisi ini, dan sisi ini. Atau yang ini, dan ini, gitu ya. Sama dengan menghitung ini, dz, dy, dan dx. Ini kok. Ini 3 sisi. Berarti sisinya apa aja? dr, kemudian sisi yang ini apa? R d theta, dan sisi ini apa? R sin D R sin theta dV gitu ya. Oke. Ini ada 3 komponen, dr, d theta, dan dV.
Berarti ini integral rapat 3 karena volume. Ya. Integral rapat 3. Apa arti integral rapat 3? Berarti kita mengintegrasikan, mengalihkan masing-masing komponen. Integral dr dikalikan r kita rapihkan dulu ya. Misalnya integral volume, integral rapat 3, kumpulkan R-nya semua ke depan. R kuadrat, kemudian R kuadrat dr, kemudian dikalikan lagi R kuadrat dr. Sin theta d theta. Sin theta d theta dikalikan lagi dengan dv. Gitu ya, dirapikan. Jadi maksudnya supaya komponennya kan ini integral ya. Jadi R dengan dr, sin theta dengan d theta, dv dengan dv gitu misalnya seperti itu. Supaya integralnya bisa kita hitung. Ini R kuadrat dr, integral R kuadrat dr sama dengan apa? 1/3 R pangkat 3 dari batas-batasnya tertentu ya. R-nya batasnya tadi apa ya? 0 sampai dengan R0 ya. Oke, 0 sampai dengan R0. Terus kemudian ini integral sin theta d theta. Apa? Rho V jadi R kuadrat dr integral dikalikan integral sin theta d theta dikalikan integral dv. Nah, kalau R itu dari 0 sampai R0. Kalau theta dari mana sampai mana? Waktu itu pernah saya sampaikan. Sudut theta itu kan dari Z ya. Dari Z misalnya ke jari-jari, jari-jarinya ke sana misalnya. Maka ini adalah theta. Nah, ke sana X, ke sana Z misalnya. Nah, sudut theta itu dari mana ke mana? Dari 0 derajat sampai, ada yang masih ingat? 0 sampai 180 derajat. Betul, karena hanya satu sisi ya. Nanti kalau yang sisi sebelah sana dari 0 juga sampai minus 180 derajat gitu. Ya. Oke. Sementara kalau V itu ini kan ke sini. Dari X ke sini. Dari 0 sampai 360. Cari-cari alas. 0 sampai 360 atau 2V ya. Ini 180 itu sama dengan V. Kita supaya lebih mudah sama dengan V. Oke. Berarti kita buat rho V ini tadi 1/3 1/3 R pangkat 3 dari 0 sampai R0 dikalikan sin theta d theta integralnya apa? Min cos theta dari 0 sampai pi. Oke, dikali lagi dv integralnya apa? V dari 0 sampai 2V. Nah, sekarang kita masukkan nilainya. Rho V R0 dikurangi 0 berarti 1/3 R0 pangkat 3. Betul nggak? Betul, Bu. Oke, dikalikan lagi cos, ini minusnya kita taruh di luar ya. Cos 0 berapa? 1, Bu. 1. Terus dikurangi cos V. Cos V berapa? 1 juga.
Di atas di bawah coba. V itu 1 min 1. min 1 ya. Min 1. Oke. Ini 2V dikurangi 0 gitu ya. Ya Bu. Jadi 2V. Nah, besarnya jadi berapa ini? Ini 2V, ini 1 ditambah 1 gitu ya? Ya Bu. 1 ditambah 1. Jadi minus 2 gitu ya? Atau minus 1 dikurangi 1. Ya, minus 2 ya jadinya ya. Akhirnya jawabannya adalah rho V dikalikan Per 3. sepertiga R 0 pangkat 3 dikali ini berapa? Minus 2 4 V. dikali 2 ya, jadi minus 4V. Nah, perhatikan ini teh apa? Kesini lagi nih. Jadi di sini rho V dikalikan 4pi per 3 R 0 pangkat 3 gitu ya. Ini tuh rumus apa coba kalau kalian pernah menemukan? Ini rumus apa? Volume bola ya. Volume bola ya. Jadi sepanjang kalian sekolah dari SD, SMP, SMA, kita tahu kalau volume bola itu adalah 4pi per 3 ya. 4pi R pangkat 3, 4 per 3 pi R pangkat 3 gitu ya. Nah, dari mana rumusnya? Dari mana ini rumusnya bisa tahu seperti ini? Dari sini ternyata penurunannya bisa difahami. Bisa Bu. Saya, oke. Jadi ini kita baru menemukan ini nih ya, integral rho V dV sama dengan dV-nya itu adalah dV dari volume bola, berarti rho V sama dengan 4pi per 3 dari R0 pangkat 3. Itu ya. Oke, sekarang kita hitung lagi dari yang sisi satunya. Sisi satunya ya. Nah, sekarang kita menghitung ini. Berapa besar integral tertutup dari S epsilon 0 E dikalikan ds. Vektor-vektor. Nah, kita tahu tadi, kita gambar lagi yang ini, yang lingkaran. Ya, asumsinya begini gambarnya sebetulnya. Harus miring. Ya, potongan bolanya seperti ini gitu ya. Yang ini tadi adalah sisi DR ya. Yang ini adalah sisi RD theta. Yang ini adalah sisi apa? R sin theta dV gitu ya. Dan kita mau menghitung luas bola. Luas permukaan bola berarti vektor satuannya adalah AR. Nah, tadi terlewat saya salah. Berarti vektor satuannya adalah AR nih di sini.
integral tertutup S epsilon 0 E ya dikalikan ds. ds untuk bola adalah apa? Kalau vektor satuannya AR, sisinya ini sisi apa aja? Sisi paling luarnya. R sin theta R sin dV. theta dV dikalikan R d theta. R d theta. Oke. Ini vektor satuannya AR. Nah, seperti ini. Yuk. Yang kita ingin hitung justru epsilon E ya. Jadi epsilon E kita keluarkan saja. Epsilon 0 E. Berarti di sini tinggal integral tertutup dari satu surface R sin theta dV dikalikan dengan R d theta vektor satuannya R. Ini vektor satuannya AR. Epsilon E vektor yang tegak lurus. Maka ya sekarang integral ini sama dengan integral luas adalah integral 2 kali ya. Kumpulkan jadi satu-satu. R kuadrat sin theta d theta gitu ya. Dikalikan integral dv. Bisa dipahami sampai sini? R kuadrat kita keluarkan. R kuadrat karena konstanta, karena tidak ada dr ya. R kuadrat kita keluarkan, jadi tinggal integral sin theta d theta dikalikan integral dv ya. Sekarang ini R kuadrat sin theta d theta apa tadi integralnya? Min cos theta, sudutnya dari mana ke mana? 0 0 sampai 180. V. Oke. Kan kalau V integral V dV jadi V batasnya dari 0 sampai 2V. 2pi. Oke. Mari kita hitung. Ini R kuadrat. Ini jadi berapa? Sama, jadi minus 2 gitu kan? Ini 2pi. Ini sama dengan minus 4pi R kuadrat. Ini rumus apa nih? Yang ini sering kalian temui. Rumus apa? Rumus apa yo? Luas permukaan bola. Luas permukaan bola ya. Berarti ini epsilon 0 E. Sekarang kita cari E sama dengan minus 4pi R kuadrat dibagi dengan epsilon 0. Atau jangan gitu. Saya salah. Justru saya mau menghitung epsilon, bukan mau menghitung epsilon, mau menghitung besarnya ini. Nanti disama dengankan dengan besarnya ini. Maka justru harus dihitung. Sama dengan epsilon 0 E. E-nya karena ini E vektor, E yang tegak lurus dengan AR juga. Jadi harus E vektor AR. Sama dengan, karena AR dikalikan AR, jadi sama dengan 1. Sehingga di sini epsilon 0 E. Nah, sekarang kita tahu epsilon 0 E. Sama dengan di sini E
dikalikan epsilon 0 dikalikan ini besarnya sama dengan vektor E dikalikan 4pi R, ini di minus ya vektornya, arahnya sebetulnya keluar gitu ya minusnya, 4R kuadrat epsilon 0. Nah, ini kita sudah dapat sisi kiri. Sisi kiri kita dapat seperti ini. Maka kita hitung yang tadi ditanyakan adalah besarnya medan listrik ya. Besarnya medan listrik. Ayo kita hitung semuanya. Pertemukan dua persamaan kiri dan kanan. Jadi tadi persamaan yang kiri adalah epsilon E dikalikan minus 4pi R kuadrat sama dengan yang kanan adalah minus rho V 4pi per 3 R pangkat 3 adalah apa tadi? Minus rho V 4pi per 3 R0 pangkat 3. Nah sekarang kita kembali yang ini R nya tuh R yang mana? R jari-jari kan? R jari-jari berarti sama R nya R0 gitu ya. Maka ini juga adalah R0. Dari sini kita bisa melihat, bisa menghitung medan listrik. Medan listrik, oh ini vektornya hilang karena tadi sudah dikali dengan AR ya. AR-nya yang vektornya jadi 1. Ini jadi tinggal besaran. AR-nya di sini. E sama dengan minus dengan minus hilang, rho V 4pi per 3 R0 pangkat 3 dibagi 4pi R0 pangkat 2 dibagi epsilon 0. Betul nggak? Betul? Persamaannya sama dengan ini dicoret dengan sini, ini dengan ini, hasilnya tinggal rho V dibagi epsilon 0 dikalikan 3 kalikan R0 gitu ya. R0 rho V per 3 epsilon 0. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Oke ya, jadi ini maka jawabannya itu adalah OVA mau pangkat 3 dibagi 3 epsilon R nya. Kalau R nya sama, jari-jarinya adalah R0, berarti ini tinggal R pangkat 3. Oke. Nah kalian nanti hitung coba yang ada di dalamnya. Yang di dalam ini bagaimana rumusnya ya. Oke. Kalian lanjutkan ya, hitung. Oke. Kemudian kita lanjut ke hukum Gauss yang kedua. Hukum Gauss yang kedua, hukum Gauss yang kedua adalah hukum Gauss untuk medan magnet. Menuliskannya adalah seperti ini. Integral tertutup B itu adalah jumlah total flux medan magnet yang menembus suatu permukaan tertutup besarnya sama dengan 0. Apa artinya? Kita tahu bahwa dari hukum Oersted dan yang lain-lain menyebutkan bahwa kalau kita punya ada saluran kabel misalnya ya, dialiri arus, maka di sekitarnya akan muncul medan magnet. Dan arah arus itu dengan medan magnet berkolerasi. Korelasinya bagaimana? Jadi kalau arahnya
arus itu ke atas, maka medan magnet itu seperti tangan kita yang lain. Jadi kalau misalnya arah arus itu mengikuti ibu jari, maka arah dari flux medan magnet itu adalah 4 jari yang lainnya. So, ini kaidah tangan kanan, mengambil kaidah tangan kanan ya. Jadi kalau ke atas itu adalah arah arus, maka kaidah tangan kanan, arah medan magnetnya itu adalah mengikuti 4 jarinya. Jadi kalau kita punya medan arusnya ke atas nih, I-nya ke atas, maka arah flux magnetnya ke sana. B. Arah flux magnetnya ke sana. Nah, kalau di sekitarnya ada permukaan tertutup, di sekitarnya ada permukaan tertutup nih. Kita punya permukaan tertutup. Saya punya permukaan tertutup yang ditembusi gitu ya oleh medan magnet. Maka perhatikan, medan magnet itu membuat loop tertutup. Jadi muter begini, sehingga kalau dia menembus suatu permukaan akan keluar lagi gitu di permukaan di sisi yang lain. Jadi dia kalau menembus suatu permukaan tertutup misalnya ya, dia akan keluar lagi di yang lain ya, di sisi yang lain. Ya, perhatikan, kelihatan di sini ya. Kalau ini masuk, maka ini nanti ada yang keluar ke sana. Karena dia membentuk selalu loop tertutup. Sehingga apa? Besarnya yang masuk dengan yang keluar sama. Akhirnya itu yang menyebabkan dia besarnya sama dengan 0. Jadi kalau menurut hukum Gauss medan magnet ini, bahwa medan magnet besarnya flux ya, besarnya flux medan magnet yang menembus suatu permukaan tertutup ds besarnya adalah 0 ya. Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Paham ya? Itu adalah artifisisnya ya, artifisisnya. Jadi kalau tadi yang hukum Gauss yang pertama, artifisisnya, kalau kita ingin menghitung medan magnet di sekitarnya, ada muatan yang di situ gitu ya, dari muatan yang ada di situ, maka muatan itu kita tutup dengan bidang Gauss. Maka besarnya medan listrik yang ada di sekitarnya itu sama dengan besar muatan yang ada di dalamnya. Oke. Yang kedua, kalau medan magnet itu banyaknya berkas medan magnet yang menembus suatu permukaan tertutup, besarnya 0 karena medan magnet itu merupakan loop tertutup, dia merupakan garis tertutup, loop. Jadi masuk keluar gitu ya. Jumlah total flux magnet yang masuk dan keluar dari sebuah permukaan bidang yang tertutup sama dengan 0. Oke. Sekarang kita masuk hukum ketiga. Disebut hukum Faraday karena memang Faraday yang menemukannya ya. Faraday. Oersted pada tahun 1820 menemukan bahwa arus menimbulkan medan magnet. Kita sudah paham itu, bahwa kalau misalnya ada satu kabel, misalnya ada kabel dialiri arus, di sekitarnya kita taruh kompas, maka kompasnya akan bergerak-gerak. Nah, kemudian dari hukum Oersted itu, Faraday ingin membuktikan sebaliknya. Mungkin nggak kalau di sekitarnya ada medan magnet, apakah akan ada muncul arus? Faraday ingin membuktikan bahwa medan magnet juga akan menimbulkan arus. Maka dia buat alatnya seperti ini. Ada satu rangkaian listrik yang dicatu ya, kemudian ada saklar. Saklarnya nanti berfungsi untuk kalau tegangannya itu ada dan tidak ya, misalnya diputus tegangannya nyambung dan tidak. Dan di sekitarnya dia buat juga satu rangkaian listrik, yang satu rangkaian listriknya dihubungkan kepada EMF itu dihubungkan kepada misalnya alat ukur volume, alat ukur tegangan ya, alat ukur tegangan. Nah, Faraday itu melakukan percobaan seperti ini. Ini kan ada tegangannya, kalau
nyambung itu akan ada muncul arus. Ya, muncul arus. Arus dari positif ke negatif, jadi ke sana arus. Kalau dia saklarnya dihubungkan. Kalau saklarnya dibuka, mati, tidak ada tegangan. Begitu dia lakukan. Dan ternyata menimbulkan medan magnet. Dan medan magnet itu juga ternyata mempengaruhi alat ukur tegangan di sini. Alat ukur tegangan ini juga bergerak-gerak ternyata. Ini menunjukkan ternyata bahwa medan magnet yang ditimbulkan oleh arus ini juga menghasilkan arus yang baru karena tegangannya berubah di sini. Ada tegangan gitu ya. Tapi kondisinya seperti ini. Arus yang terukur hanya terjadi sesaat sesudah on dan sesaat sesudah off. Jadi sesudah off ada impuls misalnya. Kemudian sesudah off ada impuls juga. Setelah on ada impuls, setelah off ada impuls. Nah, ada on, ada impuls, dan ketika off juga ada impuls. Dan arus terjadi jika ada perubahan medan magnet terhadap waktu. Ini menunjukkan ketika saklar itu disambungkan, disambungkan, diputus, kan berarti kan sesaat on, sesaat off gitu kan. Ternyata ada impuls, ada tegangannya, ada arus. Ini menunjukkan ternyata arus tuh muncul ketika medan magnetnya tuh diubah-ubah. Medan magnet diubah-ubah ketika tegangannya diubah-ubah gitu lah. Maksudnya ada perubahan saklar. Dari sinilah kemudian hukum Faraday menemukan suatu persamaan medan magnet yang berubah terhadap waktu menghasilkan medan listrik yang berputar mengelilingi medan magnet. Dan medan listrik ini menggerakkan elektron pada loop penerima sehingga menimbulkan arus listrik. Nah, jadi proses seperti itu. Medan magnet nih ya, medan magnet B.ds menghasilkan medan listrik yang berputar mengelilingi medan magnet, dan medan listrik itu menggerakkan elektron loop yang sehingga menimbulkan arus listrik. Nah, di sini kita baru menemukan kalau tadi survei, sekarang kontur. Integral medan listrik .dl ya, ininya kontur, tapi loopnya tertutup. Ini menunjukkan bahwa lintasannya balik lagi, jadi dari titik 0 kembali lagi ke titik 0 karena lintasannya tertutup. Itu besarnya sama dengan minus d per dt, ada perubahan dari integral B.ds. Nah, B.ds tadi kita sudah temui di hukum Maxwell yang kedua ya, hukum Gauss untuk medan magnet. Kalau B.ds saja di permukaan tertutup, ini hasilnya 0. Tapi dia tidak akan 0 kalau misalnya B.ds ini berubah terhadap waktu dan permukaannya bukan permukaan tertutup. Perhatikan di sini. Tidak ada lingkaran di integralnya. Itu menunjukkan integralnya integral permukaan saja, bukan integral tertutup. Apa bedanya integral permukaan dengan integral permukaan tertutup? Ya, kalau kita tahu kertas ini, ya misalnya ini adalah suatu permukaan, tapi tidak tertutup, tidak menutupi suatu bidang tertutup. Ini permukaan. Nah, ini permukaan ini tidak tertutup. Beda dengan ketika saya punya balok. Ini ada 1 permukaan, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 permukaan. Dan ini disebut permukaan tertutup. Seperti itu. Ya. Bisa dipahami ya bedanya permukaan dengan permukaan bidang dengan permukaan bidang tertutup. Nah, dari hukum Faraday inilah kita bisa mengetahui bahwa perubahan medan magnet, ini bacanya dari kanan ke kiri ya misalnya. Perubahan medan magnet B.ds pada suatu permukaan, perubahan terhadap waktunya akan menghasilkan medan listrik di sekitar permukaannya. Permukaannya itu berarti dari 0 ke titik 0 lagi. Jadi kalau saya punya
kertas ini, nih punya kertas ini, hukum ini maksudnya seperti ini. Berarti ada flux medan magnet yang menembus permukaan, naik turun. Ada flux medan magnetnya. Ini permukaannya, flux medan magnetnya, ini bidang tertutup, fluxnya tegak lurus ke atas, menembus suatu permukaan. Ini B. Jadi besarnya flux yang menembus suatu permukaan itu besarnya akan sama dengan, kalau kita sebut ini adalah lintasan kawat, misalnya permukaannya ya, permukaannya itu dikelilingi oleh kawat tertutup. Ini kawatnya satu misalnya ya, tapi ini saya tebelin gitu maksudnya. Nah inilah yang disebut dengan panjang atau lintasan tertutup. Nah, jadi kalau misalnya ada medan magnet yang menembus suatu bidang, maka besarnya akan sama dengan medan listrik, karena ini medan magnet, medan listrik yang yang mengalir pada sisi permukaan, yang mengalir pada kawat tertutup ini. Jadi satu bidang tertutup, maksudnya satu bidang ini dikelilingi oleh kawat biasanya. Nah, maka besarnya flux medan magnet yang menembus suatu permukaan ini akan sama besarnya dengan medan listrik yang mengalir di kawat dengan loop tertutup ini. Itu adalah hukum Maxwell yang ketiga. Dan perhatikan di sini bahwa bila terjadi medan magnet, maka akan menghasilkan medan listrik. Oke. Sampai sini bisa dipahami? Ada yang ingin ditanyakan? Bisa dipahami ya? Oke. Hubungan antara kontur C dengan permukaan S mengikuti kaidah tangan kanan. Jadi mengikuti kaidah tangan kanan. Nah, ini juga mengikuti kaidah tangan kanan ya. Coba arah arus kan medan magnet ke atas, berarti arusnya ke sana. Ini arah arus, kan arus mengalir di kabel, maka medan magnetnya ke sana. Jadi kalau arusnya ke sana, medan magnetnya ke atas. Tuh, ikut kaidah tangan kanan, muter. Kalau yang di sini, nih sisi yang ini, berarti begini kan arah arusnya, arah medan magnetnya ke atas. Yang di sana berarti begini, arah medan magnetnya juga ke atas, sama, sana juga ke atas, dan seterusnya. Jadi ini mengikuti kaidah tangan kanan. Jadi ini permukaan kawat tadi ya, kawat yang membentuk loop tertutup. Ini permukaan bidangnya adalah ini, DS. Nah, sama dengan ketika kita menganalisis ini. Perhatikan, kalau yang ditanyain di sini adalah total flux magnet. Total flux, menghitung flux itu begini, flux magnet sama dengan integral B dot ds. B dot ds. B-nya apa? B-nya tahu, misalnya di sini vektor B0 cos omega T AZ dikalikan DS. DS-nya ini apa? Kan ini koordinatnya X dan ini koordinatnya Y. Berarti DS-nya apa? DX dengan DY ya. DS-nya DX dengan DY. Nah, vektor satuannya adalah AZ yang ke atas ya. DS kok DS lagi, DX DY.
Nah, gitu. Kali vektor satuannya AZ, sorry. Maka di sini AZ dikalikan AZ jadi 1. DX diketahui dari 0 sampai A. Y diketahui dari 0 sampai B misalnya. Jadi kan nanti ini integralnya B0 cos omega T itu kita sebut konstanta karena dx-nya karena yang berpengaruh terhadap integralnya adalah dx dan dy. Omega T enggak ada, berarti integral dx dikalikan integral dy gitu loh. AZ dikalikan AZ jadikan 0. Berarti ini B0 cos omega T dx x dari 0 sampai A dan Y dari 0 sampai B. Tinggal dimasukkan A, B, berarti AB dikali B0 cos omega T. Begitu ya? Bisa dipahami? Nih. AB B0 cos omega T. Nah, sekarang kita hitung EMF-nya. Dari sini kita masukkan ke persamaan Maxwell. Maxwell yang ketiga atau sama dengan hukum Faraday. EMF atau sama dengan integral E, ininya tertutup jangan lupa ya. Kontur vektor dikalikan dl sama dengan minus d per dt integral surface tapi tidak tertutup b dot ds. Nah, kita tahu b dot ds nya sudah ada jawabannya tadi, berarti d per dt integral b nya adalah ini ab dikali b0 cos omega t. Itu adalah integral b dot ds ya. Jadi itu sudah integralnya sudah diketahui, sudah dicari. Berarti tinggal a dikalikan b dikalikan b0 cos omega t. Nah, sekarang turunan omega t ya dari dt bisa dihitungkan. Turunan cos omega t apa? Tadi min cos ya. Min cos itu sama dengan integral dari sin. Nah, sekarang turunan dari cos omega t apa? Omega sin min omega. Minus ya? Ya. Minus? Plus omega. Berarti omega di sini B0 omega sin omega t gitu ya? Benar nggak? Ada sin min sin. Min sin. Di sininya min sin. Di sini minus gitu ya? Sama dengan A kali B B0 omeganya di mana ya? Ditulis di sini aja. Dikali sin omega t. E dot dl. Sementara AB B0 omega sin omega T ya. E dot dl sama dengan AB B0 omega sin omega T. Berarti betul sama ya dengan yang kita hitung. Nah, ternyata variasi EMF itu ya, flux itu integral B dot ds kan adalah AB B0 cos omega T. Gambar grafiknya seperti ini. Kalau kita mencari flux medan magnet. Tapi kemudian kalau EMF itu hasil yang keluar dari alat ukur yang menghasilkan arus itu menyebutkan bahwa AB B0 omega sin omega T. Berarti AB sin omega T itu grafiknya sin ya. Sin. Sementara kalau flux itu grafiknya cos. Dari sini menunjukkan bahwa perhatikan,
Ternyata kalau gradiennya turun, EMF-nya positif. Sedangkan kalau gradiennya naik, EMF-nya negatif. Gitu. Nah, pada saat flux magnetik yang menembus loop menurun setengah periode pertama, EMF berharga positif. Artinya EMF akan menghasilkan arus yang nantinya menghasilkan medan magnet yang arahnya out of the paper, yang bertujuan untuk menambah flux magnet yang menembus pada loop. Jadi nambah lagi medan magnetnya. Nah, hukum Les ini, EMF hasil induksi akan memiliki arah yang akan melawan perubahan yang terjadi pada medan magnet yang dihasilkan. Ya. Nah, jadi kemudian hasil integral garis dari rapat flux magnet. Nah, ini hukum berikutnya ya. Ini masih hukum Faraday. Jadi seperti itu hukum Faraday. Jangan lupa gimana cara menuliskannya. Hukum Faraday itu adalah integral tertutup dari suatu kontur medan listrik yang mengalir pada lintasan tertutup, medan listrik yang mengalir pada lintasan tertutup besarnya sama dengan perubahan dari medan magnet dikalikan medan magnet yang menembus suatu permukaan saja. Ya, ini ya. Jadi medan listrik yang mengalir melalui permukaan tertutup, yang mengalir melalui suatu lintasan tertutup, besarnya akan sama dengan perubahan medan magnet yang menembus suatu permukaan. Gitu. Itu ya. Ditambah juga di sini perubahan medan magnet akan menghasilkan medan listrik yang mengalir pada suatu lintasan tertutup. Nah, gitu. Berikutnya, hukum keempatnya dari hukum Maxwell adalah hukum Ampere. Hukum Ampere. Ampere menjelaskan bahwa integral garis dari rapat flux magnet sepanjang lintasan C adalah sama dengan jumlah arus yang menembus bidang S yang dilingkupi oleh lintasan C. Nah, dari sini Ampere itu sebetulnya hanya menemukan rumus seperti integral integral garis berarti C ya. Sepanjang kontur C tertutup, di sini nih kontur C tertutup, flux magnet B per mu 0 dl, karena C ya, C itu dl, satu sama dengan besarnya adalah integral arus yang menembus bidang S, J rapat arus yang menembus bidang S. Tapi dia tidak tertutup. Nah, ini hukum Maxwell. Hukum Maxwell yang keempat, bukan hukum Maxwell keempat ya, hukum Ampere. Jadi Ampere itu pertama menemukan seperti ini, bahwa integral garis rapat flux flux magnet di sepanjang lintasan tertutup ya, besarnya akan sama dengan jumlah arus yang menembus suatu permukaan. Nah, jumlah arus yang menembus di bidang S yang dilingkupi oleh lintasan lintasan tertutup ini. Nah, seperti itu. Dari sini kemudian Maxwell menyempurnakan dengan menambahkan arus yang kedua yang disebut dengan arus pergeseran. Ya. Jadi yang pertama ini adalah arus konvensional. Jadi arus ini rapat arus dikalikan luas sama dengan arus ya. Dia menyebutkan hukum Ampere itu aruslah yang menyebabkan medan magnet. Jadi medan magnet disebabkan oleh arus. Tapi ternyata Maxwell menemukan arus itu juga disebabkan oleh adanya perubahan jumlah flux. Jadi perubahan, ingat kalau perubahan D per dt. Jumlah flux listrik apa? D ya. Dikalikan dengan menembus bidang tertutup D. Bukan bidang tertutup, bidang saja. D dot ds. Nah, ini adalah arus pergeseran. D per dt integral D dot ds. Ini adalah kontribusi dari Maxwell. Kenapa dia bisa menemukan ini? Karena dia waktu itu menemukan fenomena arus pergeseran dulu.
Dimana contohnya yang terjadi pada kapasitor. Jadi logikanya begini loh, kapasitor itu adalah dua keping sejajar. Ini kepingnya ya. Logikanya arus itu akan mengalir kalau terhubung. Ini kepingnya nggak terhubung. Paham nggak? Rehan paham nggak? Jadi kapasitor itu terdiri dari dua keping sejajar, ya. Keping sejajar. Berarti kan ada udara ya, udara. Udara itu artinya dia tidak terhubung antara dua keping itu. Tapi anehnya ketika arus itu mengalir melalui kapasitor, arus tetap mengalir. Jadi ini arusnya yang datang dari atas tetap lewat ke sini, padahal ini kepingnya tidak terhubung. Gitu loh. Dari sinilah Maxwell terinspirasi bahwa yang menyebabkan arus bukan cuma pergerakan elektron yang mengalir di dalam satu kabel gitu ya, tetapi adalah dari suatu perubahan. Nah, dia menyebutkan perubahan terhadap waktu dari jumlah flux listrik. Jadi flux listrik yang bergerak ke sana, yang menembus ini, flux listrik menembus suatu permukaannya tidak tertutup seperti ini. Ternyata flux yang menembus suatu permukaan juga menghasilkan arus gitu. Ternyata flux yang menembus suatu permukaan juga menghasilkan arus, atau di sini D per dt integral epsilon 0 E dikalikan ds. Nah, tuh. Akhirnya hukum Ampere disempurnakan oleh Maxwell. Ini kontribusi Maxwell ya. Jadi asalnya integral B dot dl mu 0 dot dl dalam vektor, B juga vektor, sama dengan integral J dot ds. Waalaikumsalam, Pak. Aduh, ganggu lagi, Bu. Ditambah ya. Di sini atau di sana aja, Bu? Enggak, di sini aja. Ditambah D per dt integral epsilon 0 E dikalikan ds gitu. Oke, jadi ini sebetulnya kontribusi Maxwell. Asalnya ini saja. Nah, inilah kontribusi bahwa medan magnet yang sebentar ya Pak ya. Medan magnet yang nggak apa-apa Pak, silakan itu aja. Medan magnet yang mengalir ya, yang mengalir di suatu permukaan, medan magnet yang mengalir di suatu lintasan tertutup besarnya sama dengan arus yang mengalir di permukaan, arus yang menembus permukaan, ditambah dengan perubahan medan magnet yang menembus suatu permukaan. Akhirnya kita melengkapi seluruh hukum Maxwell ini. Hukum Maxwell, gimana hukum Maxwell? Kita tulis lagi. Ada yang ingat? Sebagai catatan terakhir pertemuan ini, hukum Maxwell ada 4. Yang pertama, hukum Gauss untuk medan listrik. Rumusnya adalah, masih ingat? Integral banyaknya flux ya, banyaknya lah kita sebut. Kalau banyak berarti integral ya nanti. Banyaknya flux medan listrik yang menembus suatu permukaan tertutup, ds besarnya sama dengan jumlah muatan yang ada di dalam.
permukaan tertutup itu. Atau sama dengan rapat muatan volume yang ada di dalamnya. Ini hukum gas pertama. D sama dengan epsilon nol E ya. Dan B sama dengan mu nol H. Kemudian yang kedua adalah hukum Gauss untuk medan magnet. Integral atau jangan kata saya tadi untuk memudahkan, maka jumlah flux medan magnet yang menembus suatu permukaan tertutup. Jumlah flux magnet yang menembus suatu permukaan tertutup besarnya sama dengan 0. Ya. Kemudian hukum Maxwell yang ketiga adalah hukum Ampere. Hukum apa? Faraday. Faraday. Hukum Faraday. Apa yang disebut dalam hukum Faraday? Bahwa banyaknya besarnya medan listrik yang mengalir pada satu lintasan tertutup besarnya sama dengan perubahan flux, jumlah flux medan magnet yang menembus suatu permukaan. Dia tidak tertutup. Yang keempat, hukum Ampere. Hukum Ampere adalah banyaknya berkas medan magnet yang yang mengalir ya di suatu lintasan tertutup. Lintasannya tertutup ya. Besarnya sama dengan jumlah arus yang menembus permukaan ditambah dengan perubahan banyaknya berkas medan listrik yang menembus permukaan. Gampang lama-lama menghafal hukum Maxwell. Lihat di sisi kiri semua integralnya tertutup. Integral luas dan integral lintasan, panjang lintasan. Kalau surface itu luas berarti ds. Kalau lintasan itu dl. Kalau yang di kanan tidak ada yang tertutup, integral b dot ds dan d dot ds. Oke, bisa difahami sampai sini? Saya Bisa. ingat-ingat, dihafalkan, mudah sebetulnya salah menghafalkan karena setiap simbolnya ada artinya. Caranya dengan tadi menyebutkan arti fisisnya aja tadi. Banyaknya berkas yang menembus suatu permukaan tertutup sama dengan jumlah muatan yang ada di dalamnya. Betul kan? Terus kalau hukum Gauss yang kedua, banyaknya berkas medan magnet yang menembus suatu permukaan tertutup nilainya 0. Karena medan magnet itu bersifat membentuk loop tertutup. Nah, sedangkan hukum Faraday, besarnya medan listrik yang mengalir di suatu lintasan tertutup sama dengan besar perubahan medan magnet yang menembus suatu permukaan. Hukum Ampere sama, banyaknya berkas medan magnet ya. Banyaknya berkas medan magnet yang mengalir di suatu lintasan tertutup sama dengan besarnya arus yang menembus suatu permukaan ditambahkan perubahan banyaknya berkas medan listrik yang menembus suatu permukaan. Oke, sampai sini bisa ya difahami? Oke. Kalau bisa Bu.